Di jantung Ponorogo, di mana debu sejarah bersalin rupa menjadi keabadian, berdiri sebuah monumen kayu yang melampaui logika zaman. Inilah Dalem Ageng Tegal Sari. Lebih dari sekedar hunian, ia adalah rahim bagi pemikiran besar. Dibangun pada abad ke-17 oleh sang maestro spiritual, Kiai Ageng Muhammad Besari. Bangunan ini menjadi pusat gravitasi peradaban melalui pesantren Gebang Tinatar. Disinilah, di bawah atap yang menua namun tak goyah ini, para raksasa sejarah mulai dari Raja Pakubuwono II, sang pujangga penutup Ronggo Warsito, hingga sang guru bangsa Hos Cokro Aminoto bersimpuh meninggalkan keakuannya demi mereguk seteguk ilmu kehidupan di sini. Kita akan menyusuri bagian dalam, mengamati tiap serat kayu jati yang menyimpan memori ratusan tahun, membangkitkan kembali ruh kearifan yang pernah menggetarkan bumi Jawa. Mari kita telusuri dalam edisi Mitos dan Sejarah. Keliling ke seluruh bagian Dalem Ageng Tegal Sari, epicentrum spiritual Jawa dan kawah candra di muka para maestro bangsa. Mari kita susuri tiap bagiannya. Dalem Ageng ini adalah perwujudan fisik dari keteguhan iman. Dibangun dengan kayu jati pilihan yang konon berasal dari hutan jati purba. Setiap baloknya tidak disatukan oleh paku besi, melainkan oleh presisi teknik purus dan pen, sejenis pasak. Sebuah harmoni pertukangan yang membuktikan kecerdasan teknik di masa lampau. Ketika kita mengunjungi Dalem Ageng ini, tempat ini seperti banyak sekali tiang-tiang kayu jati. Ada 4 buah tiang soko guru, 12 soko keliling, soko peracik yang jumlahnya banyak sekali, tumpang sari berjumlah 3 dari luar, 4 atau 5 tumpang yang ada di bagian dalam. Usuk yang digunakan untuk menopang reng ukurannya lebih besar daripada rumah joglo di era sekarang. Usuk yang menopang atap ini tanpa adanya sabuk atau kendit yang biasa kita jumpai di rumah joglo Ponorogo pada umumnya, sehingga ukuran usuknya sangatlah panjang. Untuk soko guru atau tiang utama dari Dalem Ageng Tegal Sari, lebarnya sekitar 25 cm, sedangkan soko kelilingnya berukuran lebar sekitar 15 cm. Soko yang paling pinggir, masyarakat menyebutnya soko peracik, berukuran sekitar 12 cm. Jumlah soko peracik ini cukup banyak. Kita menuju bagian pringgitan pada rumah limas. Pringgitan menurut masyarakat Ponorogo adalah sebutan dari ringgit atau wayang. Artinya, bagian rumah ini biasanya konon digunakan untuk menggelar pentas ringgit atau wayang. Di bagian ini terdapat kamar-kamar. Ada 2 pintu kamar di bagian barat, 2 pintu kamar lagi di bagian timur.
Sedangkan 3 buah pintu ini menyatu dengan rumah bagian belakang. Lihatlah pilar-pilar penyangganya. Mereka tidak sekedar menopang beban fisik, namun menjadi simbol ketegakan prinsip seorang ulama dalam menghadapi badai zaman. Dinding tembok bangunan ini sangat tebal, menandakan ciri khas bangunan kuno. Struktur tajuk dari Dalem Ageng ini, atapnya menjulang dalam bentuk tajuk, merepresentasikan pendakian spiritual manusia menuju Sang Khalid. Nah, sekarang kita berjalan mengelilingi kawasan Dalem Ageng ini. Bergeser ke sisi Dalem Ageng, berdirilah sebuah godaan. Di tempat inilah tempat tidur Raden Ngabehi Ronggowarsito, sekaligus tempat nyantri dan belajar kepada Kiai Ageng Muhammad Besari ini. Di godaan ini, seorang raja seperti Pakubuwono II menanggalkan mahkotanya, duduk bersila sejajar dengan santri jelata untuk mendapatkan pencerahan lantaran Keraton Kartosuro saat itu dibedah oleh Sunan Kuning atau Raden Mas Garendi yang mengamuk saat itu. Sunan Kuning atau Raden Mas Garendi mengamuk dan memberontak kepada Pakubuwono II pada peristiwa Geger Pecinan yang terjadi antara tahun 1741 hingga 1743. Ia memberontak terutama karena Pakubuwono II dianggap lemah, berkhianat, dan tunduk kepada VOC Belanda, termasuk tragedi Geger Pecinan. Setelah Pakubuwono II mendapatkan pencerahan, ketenangan, dan kemantapan hati, selanjutnya beliau mendapatkan bantuan sebanyak 40 orang santri Tegal Sari yang dipimpin oleh Bagus Harun Basyariah. Ini adalah rumah bagian belakang. Rumah ini berbentuk rumah bucu. Rumah ini nampak sederhana, namun secara spiritual ia raksasa. Inilah tempat di mana batas antara kasta dan tahta luruh total. Di bagian barat Dalem Ageng terdapat sebuah artefak hidup yang tak kalah sakral. Inilah sebuah sumur. Kita lanjutkan menuju ke arah bagian belakang rumah Dalem Ageng. Di sini juga terdapat lagi sebuah sumur. Sumur ini cukup dalam dan terlihat sangat tua. Nah, lihatlah, akar tanaman ini mencengkram kuat ke dinding sumur. Sekarang kita lanjutkan berkeliling ke arah timur dan masih bagian belakang rumah.
Memang rumah Dalem Ageng ini kini masih dihuni oleh dzurriyyah atau ahli waris dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Lihatlah susunan pagar ini. Pagar keliling sebelah timur Dalem Ageng ini terbuat dari batu bata merah berukuran besar. Nah, ini adalah jendela dari 2 buah kamar dalam bagian pringgitan tadi. Sekarang kita amati lagi bagian pendopo Dalem Ageng yang terlewat. Ini adalah detail umpak yang menyangga tiang. Ukiran pada tiang atas bagian penyangga yang sederhana, namun menyimpan makna yang amat kuat. Berikut adalah bentuk pasaknya. Terlihat sungguh mengagumkan dan kaya makna filosofis. Dalem Ageng Tegal Sari adalah sebuah buku besar yang terbuka bagi siapa saja yang mau membacanya. Ia adalah mercusuar bagi mereka yang kehilangan arah karakter. Kayunya boleh melapuk, namun nilai yang ia semaikan tidak akan pernah sirna. Menjaga rumah tertua di Ponorogo ini bukan sekedar merawat bangunan cagar budaya. Ini adalah supaya merawat akal sehat dan hati nurani bangsa. Dari Tegal Sari, kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada megahnya istana, melainkan pada kedalaman ilmu dan ketulusan pengabdian. Tegal Sari bukan hanya masa lalu, ia adalah kompas menuju masa depan. Bersama Perjalanan Asameda, mari kita terus menjaga api sejarah ini agar tetap menyala dalam sanubari Indonesia. Rahayu, Rahayu, Rahayu.